Kembali lagi di DevOps dunia nyata. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Saatnya kita bahas roadmap. Kali ini saya akan bahas roadmap DevOps. Bagaimana perjalanan untuk memulai karir menjadi DevOps. Buat teman-teman yang sedang belajar atau sedang meniti karir sebagai DevOps, ini adalah video yang wajib ditonton. Untuk menjadi seorang DevOps, roadmap yang awal atau pertama kali adalah tentu kita wajib belajar mengenai Linux fundamental. Karena sebagai DevOps tentunya kita akan banyak melakukan deployment aplikasi ke server. Nah, kebanyakan server tentunya adalah Linux. Di Linux yang perlu kita pelajari adalah yang pertama adalah perintah-perintah dasar Linux tentunya ya, seperti ls, cp, mv, rm. Yang kedua, pelajari hak akses atau permission di Linux. Bagaimana menggunakan chown, bagaimana menggunakan chmod, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus belajar proses di Linux. Bagaimana kita harus menggunakan ps, stop, kill. Selanjutnya yang keempat adalah kita harus paham mengenai package di Linux atau package manager ya. Di Linux yang berbasis Debian atau turunan Debian seperti Ubuntu, teman-teman pelajari bagaimana cara menggunakan apt. Kemudian di Linux yang merupakan turunan dari Red Hat Enterprise Linux ya, teman-teman bisa pelajari bagaimana cara menggunakan yum. Berikutnya yang wajib dipelajari lagi adalah konfigurasi web server karena tidak dipungkiri Linux banyak dioperasikan sebagai web server. Selanjutnya masih di Linux fundamental, teman-teman wajib belajar yang namanya Bash. Bash itu adalah scripting language di Linux. Jadi dengan Bash teman-teman bisa melakukan banyak hal begitu ya, termasuk automation di Linux itu juga bisa menggunakan Bash. Jadi teman-teman bisa menjalankan perintah Linux dengan menggunakan script sehingga bisa dipakai untuk mengerjakan banyak hal termasuk automation. Berikutnya yang wajib dipelajari lagi adalah networking atau jaringan. Teman-teman harus paham mengenai bagaimana jaringan di sistem operasi bekerja. Hal-hal yang perlu dipelajari dalam networking yang pertama adalah TCP/IP baik konsep maupun prakteknya. Kemudian yang kedua adalah IP address dan subnet. Yang ketiga adalah DNS dan DHCP. Yang keempat, pelajari bagaimana HTTP, HTTPS, SSH, dan FTP bekerja. Yang kelima, pelajari firewall dan security group. Kemudian yang keenam adalah teman-teman harus belajar bagaimana ngeping, ngetrace route, dan netstat untuk mengecek sebuah jaringan apakah jaringan ini bekerja dengan normal atau ada kemungkinan anomali, maka yang dipakai adalah ping dan trace route termasuk netstat. Berikutnya sebagai DevOps kita tentu akan belajar tentang version control atau Git begitu ya, karena DevOps bekerja sangat dekat dengan developer. Di Git sendiri teman-teman wajib belajar yang pertama bagaimana caranya cloning repository, commit, push dan pull itu wajib. Kemudian yang kedua pelajari bagaimana branch di Git, bagaimana cara merge request dan pull request di Git. Yang ketiga bagaimana memperbaiki merge ketika ada konflik di Git repository atau ada konflik di dalam sebuah code yang sedang kita kerjakan begitu ya. Keempat, pelajari remote repository seperti GitHub, GitLab, kemudian ada Bitbucket, dan lain-lain.
Selanjutnya, sebagai DevOps, kita tidak lepas dari bahasa pemrograman atau programming language. Nah, ini adalah bahasa pemrograman yang perlu dipelajari begitu ya. Yang pertama ada Python, karena Python ini banyak digunakan untuk automation, mudah dipahami bahasanya, kemudian bisa juga terintegrasi dengan server atau operating system. Tidak harus belajar sampai mendalam begitu ya, tidak harus belajar sampai bisa buat aplikasi, tetapi sebagai DevOps kita dituntut tahu basic dari bahasa pemrograman begitu ya. Apa saja yang perlu dipelajari? Yang pertama, syntax dan data structure. Yang kedua, modul dan package begitu ya. Yang ketiga, how to execute code. Jadi teman-teman wajib tahu bagaimana cara menjalankan program tersebut gitu ya. Karena sebagai DevOps kita tugasnya adalah mendeploy. Jadi artinya bagaimana cara menjalankan Python, bagaimana cara mengeksekusi atau menjalankan PHP, Node.js itu teman-teman wajib tahu. Kemudian teman-teman yang perlu diketahui lagi adalah bagaimana caranya menangani error. Yang kelima adalah pelajari bagaimana caranya menulis automation menggunakan bahasa pemrograman seperti Python tadi. Berikutnya adalah cloud computing. Ini adalah hal yang sangat krusial bagi seorang DevOps begitu ya. Teman-teman harus tahu bagaimana mengoperasikan AWS. Yang paling banyak dipakai ya, itu adalah AWS. Yang kedua adalah Google Cloud, juga harus tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Yang ketiga adalah Azure. Seperti yang tadi saya mention, teman-teman harus pelajari bagaimana caranya menjalankan, minimal menjalankan virtual server di dalam AWS begitu ya, atau Google Cloud atau Azure. Kemudian konfigurasi-konfigurasi dasar seperti konfigurasi networking, konfigurasi install web server, dan sebagainya. Yang kedua adalah storage dan manage data di cloud. Di aplikasi-aplikasi yang modern, storage dan server biasanya dipisah begitu ya. Jadi servernya sendiri, storage-nya juga tersendiri. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga wajib tahu bagaimana caranya manage user, manage group, dan manage role atau hak-hak yang diperlukan ketika kita mengoperasikan cloud computing. Yang keempat adalah harus tahu bagaimana caranya memanage network yang terisolir begitu ya, terisolasi. Karena di dunia nyata, sebuah aplikasi itu biasanya tidak hanya terdiri satu environment saja atau tidak hanya terdiri dari satu server saja. Biasanya setidaknya harus ada dua environment, yaitu environment development, environment production. Itu minimal terdiri dari dua environment yang harus terpisah dan terisolasi begitu ya. Jadi bagaimana memisahkan antara development dan production tentunya tidak boleh digabung ya. Artinya harus terisolasi dan terpisah. Selanjutnya sebagai DevOps kita harus paham yang namanya containerization. Containerization itu ada banyak ya, salah satunya dan yang sangat terkenal adalah Docker. Karena kontainer memudahkan pengembangan dalam menjalankan aplikasi di server. Jadi kalau dulu banyak cerita, oh di laptop saya jalan, pas di-upload atau di-deploy ke server kok nggak jalan ya. Docker tercipta karena keresahan atau menyelesaikan masalah yang seperti itu ya. Apa saja yang perlu dipelajari? Yang pertama, teman-teman wajib tahu bagaimana caranya membuat Docker image. Yang kedua, tahu bagaimana caranya mengoperasikan Docker itu sendiri seperti Docker start, Docker stop, Docker restart, dan lain-lain. Yang ketiga, teman-teman harus tahu bagaimana caranya menulis Docker file. Jadi Docker itu ditulis dalam bentuk Docker file. Yang keempat, teman-teman harus tahu bagaimana caranya menjalankan multi container menggunakan Docker Compose. Karena pada saat di dunia nyata biasanya aplikasi, storage, dan database itu terpisah di aplikasi yang modern. Artinya tidak hanya di satu server begitu ya. Atau sebutan kerennya adalah microservices, yaitu memisahkan aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain atau service yang satu dengan service yang lain. Begitu pula dengan servernya. Jadi semisal ada satu service yang mati atau salah satu server mati,
maka server yang lain tetap bisa bekerja tanpa adanya gangguan. Nah, disinilah teman-teman wajib tahu bagaimana menjalankan multi kontainer untuk mensimulasikan hal tersebut. Yang kelima, tentunya sebagai DevOps yang memiliki mindset automation, teman-teman juga harus paham bagaimana otomasi Docker, baik itu automation deployment, baik itu automation untuk testing, dan sebagainya. Selanjutnya adalah continuous integration dan continuous deployment atau continuous delivery CI/CD. CI/CD ini memastikan bahwa perubahan code diintegrasikan dan dikirimkan dengan cepat gitu ya. Apa sih perbedaan continuous integration dan continuous deployment? Continuous integration itu fungsinya untuk memeriksa. Jadi sebelum di-deploy otomatis harus ada pemeriksaan dulu nih. Setiap kali ada perubahan code akan otomatis untuk dilakukan pengujian. Pengujian apa aja ya? Berupa unit test, berupa koneksi ke database ya sebelum di-deploy. Itu harus dicek dulu bahwa memastikan semuanya sudah ready to deploy, memastikan code itu bisa bekerja bersama code yang sudah ada gitu ya. Jika terjadi kesalahan, maka langsung ketahuan tuh masalah bisa diselesaikan lebih cepat. Jika terjadi error, setidaknya kita tahu bahwa error ini tidak akan ke deploy ke server yang sedang jalan, untuk mencegah error otomatis sebelum aplikasinya terdeploy. Atau jika terjadi kegagalan atau error di kode sebelum deployment, maka deployment bisa dicegah begitu ya. Continuous deployment adalah langkah lanjutan setelah continuous integration atau CI ya. Nah, setelah code ini lulus tes di bagian CI, maka yang selanjutnya adalah kita harus melakukan deployment. Tentunya deployment-nya juga harus dibuat otomatis, jadi siap dirilis kapanpun secara otomatis, dan yang paling penting adalah aman, karena kita sudah melakukan otomasi juga di testing-testing sebelumnya. Nah, ini dia simulasi CI/CD dari mulai bagaimana code ditulis, setelah code ditulis oleh developer, maka tentu saja di-commit. Setelah commit dan di-push ke repository, nah disinilah mulai jalan CI dan CD. Di mana CI itu prosesnya terdiri dari build ya. Jadi dari code tadi di-build ke dalam Docker image, ke dalam Docker, kemudian dilakukan unit test dulu nih. Kemudian dilakukan unit test dan integration test sebelum dilakukan deployment untuk mencegah kesalahan atau error yang tidak diinginkan. Setelah semuanya lolos, kemudian di proses selanjutnya adalah CD atau continuous deployment. Jadi di sini tentunya tidak langsung ke production, tapi ke server development dulu untuk direview. Setelah direview oleh tim QA, biasanya tim yang memang bertugas melakukan testing aplikasi begitu ya, menyatakan kalau ini sudah lolos, maka dilanjutkan ke staging atau ke pre-production. Jika dinyatakan lolos lagi, tentu saja proses selanjutnya adalah di-deploy ke production dan semuanya otomatis. Walaupun terkadang kebijakan organisasi untuk deploy ke production itu harus ada campur tangan manusia dulu, nggak boleh semuanya langsung otomatis. Tapi intinya adalah bagaimana seorang DevOps bisa melakukan otomatisasi di setiap ranah kerja DevOps. Nah, tools-tools yang saya rekomendasikan untuk dipelajari adalah yang pertama Jenkins, ini adalah solusi open source. Kemudian ada GitLab CI. GitLab CI ini juga sangat terkenal di dunia CI/CD begitu ya. Kemudian ada Circle CI dan GitHub, ada yang namanya GitHub Action sebagai platform untuk CI/CD. Apa saja yang harus dipelajari? Tentu saja ya. Yang pertama, bagaimana caranya membuat pipeline. Yang kedua, bagaimana caranya menulis GitLab CI kalau teman-teman pakai GitLab ya. Jadi bagaimana cara menulis script CI/CD. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengotomasi proses build sebuah aplikasi. Yang keempat, teman-teman juga harus mampu dan belajar bagaimana caranya mengotomatisasi integration test. Kemudian yang terakhir tentu saja bagaimana mengotomatisasi proses deployment. Selanjutnya dari roadmap DevOps adalah orchestration. Teman-teman setidaknya tahu bagaimana konsep dan cara kerja Kubernetes. Ini adalah standarisasi dalam DevOps begitu ya. Setidaknya harus tahu bagaimana Kubernetes bekerja. Kemudian di Docker sendiri punya orkestrasi yang namanya Docker Swarm. Ini juga saya rekomendasikan untuk dipelajari.
Nah, ini dia 5 poin yang harus dipelajari dalam belajar orkestrasi. Yang pertama, konsep dan arsitektur Kubernetes. Yang kedua, pelajari komponen-komponen penting di Kubernetes seperti pod, replica set, nodes network, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajari bagaimana manage resource di orkestrasi. Di Kubernetes ada fitur untuk manage resource, untuk menjaga server supaya tidak overload, atau bagaimana caranya kapan suatu aplikasi harus scale up, kapan aplikasi harus scale down begitu ya, supaya hemat resource, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana menghemat biaya. Yang keempat, pelajari bagaimana aplikasi harus scale up, kapan aplikasi harus scale down. Yang kelima, tentu kita harus pelajari networking model di Kubernetes. Selanjutnya dari roadmap DevOps, teman-teman harus tahu juga bagaimana mengoperasikan web server, terutama networking web server. Teman-teman pasti familiar dengan yang namanya reverse proxy, forward proxy, cache, CDN, dan load balancer. Nah, ini dia yang perlu dipelajari, yaitu Nginx dan Apache. Karena di dunia nyata ini adalah dua web server yang paling banyak digunakan. Apa saja yang perlu dipelajari di web server networking ini? Yang pertama, pelajari bagaimana setup reverse proxy. Biasanya teman-teman akan setup reverse proxy ini dalam dunia nyata. Skenarionya adalah bagaimana install SSL begitu ya. Kemudian yang kedua, pelajari setup Nginx atau Apache sebagai forward proxy. Kemudian yang ketiga, pelajari strategi cache di Nginx maupun di Apache. Yang keempat, pelajari bagaimana setup load balancer di Nginx maupun di Apache. Selanjutnya, roadmap yang harus dipelajari dalam DevOps adalah configuration management. Ini adalah tools untuk mengotomasi konfigurasi dan manajemen server. Apa maksudnya? Di dunia nyata terkadang server yang kita maintain itu tidak hanya satu. Bagaimana kalau misalkan dalam sekali task deployment itu kita harus deploy puluhan, bahkan saya pernah ada di dunia nyata harus mendeploy ratusan sekaligus. Gak mungkin kita instalasi dan config manual satu-satu gitu ya. Ini adalah tools yang bisa dipakai untuk melakukan automation tersebut. Yang pertama, pelajari Ansible. Ini yang paling banyak digunakan, saya rekomendasikan. Kemudian opsional juga pelajari Chef atau Puppet. Ini memang tidak banyak dipakai di Indonesia, tapi setidaknya mengerti bagaimana konsepnya atau cara bekerjanya. Nah, ini dia yang harus dipelajari. Yang pertama, pelajari bagaimana membuat Ansible Playbook. Yang kedua, pelajari bagaimana Ansible Roles dan modul bekerja. Yang ketiga, pelajari Ansible Variable dan templating di Ansible. Roadmap DevOps selanjutnya adalah teman-teman wajib belajar yang namanya infrastruktur as a code. Kenapa ini penting? Karena balik lagi ke mindset DevOps itu adalah goals-nya automation, membuat dan mengelola infrastruktur menggunakan code. Fungsinya sebagai dokumentasi, jadi setiap konfigurasi server itu dilakukan lewat coding. Jadi coding ini juga berfungsi sebagai dokumentasi begitu ya. Kedua, menjaga konsistensi konfigurasi server. Artinya kalau sudah ditulis dalam code itu tidak akan yang berubah. Artinya ketika nanti di dunia nyata begitu ya, teman-teman harus menyiapkan deployment aplikasi ke development, ke staging atau ke pre-production, kemudian ke production begitu ya. Kalau dilakukan secara manual itu biasanya banyak konfigurasi-konfigurasi kecil yang terlewat. Nah, dengan infrastruktur as a code, pengaturan server itu ditulis dengan code untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Artinya karena memang sudah ditulis begitu codingan, maka sudah otomatis apa yang ada di konfigurasi server development nantinya juga akan sama persis dengan staging, sama persis dengan production. Inilah yang dimaksud dengan konsistensi. Berikutnya berfungsi sebagai automasi. Ini sudah jelas ya, karena dengan infrastruktur as a code semuanya otomatis.
Tools yang wajib teman-teman pelajari di infrastruktur as a code yaitu Terraform, walaupun di beberapa cloud provider itu menyediakan seperti di AWS ada CloudFormation, di Google Cloud ada Cloud Deployment Manager, kemudian di Azure ada Microsoft Azure Resource Manager. Tapi sebagai DevOps, teman-teman saya sarankan pelajari Terraform karena ini adalah infrastruktur as a code yang paling banyak dipakai. Yang harus dipelajari yang pertama konsep dasar Terraform, yang kedua teman-teman harus bisa menulis Terraform file, yang ketiga teman-teman pelajari apa itu Terraform modules. Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir DevOps Roadmap, yaitu monitoring dan logging. Saya pernah membaca sebuah artikel dari New Relic, ini melekat di kepala saya. DevOps tanpa monitoring adalah kegagalan. Nah, ini menurut saya adalah sangat valid dan sangat benar begitu ya. DevOps tanpa monitoring ya sebuah kegagalan. Artinya kita sebagai DevOps minimal harus menjadi orang yang pertama tahu terlebih dahulu jika terjadi anomali atau terjadi error di dalam server, seperti misalkan servernya CPU-nya load-nya sedang tinggi, RAM-nya sedang tinggi begitu ya. Maka kita sebagai DevOps harusnya orang yang pertama tahu terlebih dahulu. Di monitoring dan logging ada beberapa tools yang cukup populer, diantaranya Grafana dan Prometheus. Teman-teman juga bisa menggunakan ILK atau Elasticsearch, Logstash, dan Kibana untuk monitoring dan logging. Kemudian ada New Relic dan Datadog juga. Ini juga tools yang sangat bagus, tapi ini berbayar begitu ya. Tapi teman-teman setidaknya tahu bagaimana mengoperasikan Grafana, Prometheus, dan ILK. Dan yang paling penting lagi adalah termasuk dalam bagian monitoring dan logging, yaitu alerting. Artinya bagaimana kita men-setup alert atau pemberitahuan jika terjadi anomali di dalam server. Baik, itu tadi bagaimana roadmap untuk menjadi seorang DevOps. Nah, ini ada website menarik yang teman-teman juga bisa intip begitu ya untuk melihat roadmap DevOps di roadmap.sh/DevOps. Di sana dijabarkan secara lengkap roadmap untuk menjadi seorang DevOps. Baik, itu dia tadi pembahasan mengenai roadmap DevOps. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.